Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama saya Fatur Rahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Audit Sistem Informasi untuk Evaluasi Tata Kelola Klinik Kesehatan di Jawa Tengah, Implementasi COVID 2019. Adapun kelompok kami yang terdiri dari Mas Adi Surya Saputra, Mas Iboy Febrian, Mbak Nurulia Adriani, saya sendiri Rival Faturrahman, dan ada Mas Erdian Hudaya. Mungkin kita langsung saja masuk ke pembahasan. Pendahuluan, sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam semua aspek bidang usaha maupun pelayanan, seperti usaha kecil menengah, swasta hingga pelayanan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Hingga saat ini penerapan tata kelola sistem informasi pada sektor kesehatan terus berkembang, khususnya pada layanan kesehatan publik. Sistem informasi yang berkualitas dan dalam lingkup pelayanan kesehatan didukung dengan kepatuhan SDM terhadap prosedur tata kelola. Salah satu pelayanan publik adalah klinik kesehatan umum. Klinik merupakan salah satu fasilitas publik skala kecil menengah yang menyelenggarakan layanan kesehatan perorangan dengan pelayanan dasar maupun secara detail. Kemudian tujuan audit, tujuan implementasi teknologi informasi pada skala klinik salah satunya untuk mempermudah kinerja dokter maupun staf klinik sehingga lebih efektif dan efisien. Penerapan sistem informasi dapat didukung oleh manajemen tata kelola yang baik untuk memastikan setiap sumber daya yang telah dimiliki oleh perusahaan dapat dikelola dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah dirancang. Kemudian tata kelola teknologi informasi merupakan salah satu dari bagian tata kelola organisasi yang berfungsi untuk memastikan implementasi teknologi informasi sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi. Tata kelola yang dapat berjalan dengan baik harus dapat dievaluasi secara berkala, sehingga dapat dipantau apabila terdapat kesalahan bisa cepat diperbaiki. Tata kelola teknologi informasi yang digunakan dalam klinik kesehatan tidak selamanya berjalan sesuai yang diharapkan. Pada permasalahan ini, pengguna teknologi informasi seringkali menjadi kendala dalam proses bisnis berlangsung. Ditambah adopsi sistem yang berasal dari vendor pihak ketiga, sehingga staf klinik sendiri tidak dapat mengatasinya. Kondisi seperti ini menjadi perbandingan terbalik dengan tujuan sistem informasi dan tata kelola sistem yang dapat membantu mewujudkan strategis klinik dental atau agar lebih berkembang. Untuk rumus dari permasalahan yang muncul, terdapat berbagai kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi tata kelola teknologi seperti COVID, ISO, ITIL, TOGAF, dan lainnya. Untuk manfaat audit, pada penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka kerja COVID 2019. COVID 2019 merupakan kerangka kerja terbaru pengembangan dari COVID-5 yang mampu mengembangkan serta menerapkan tata kelola teknologi informasi yang sejalan dengan strategi dalam organisasi. COVID-19 COVID 2019 seperti dengan COVID-5 diterbitkan oleh IT Government Institute. COVID 2019 dapat digabungkan dengan beberapa kerangka kerja tata kelola TI lain untuk dapat menghasilkan hasil yang diharapkan oleh organisasi. Kerangka kerja COVID 2019 juga dapat digunakan untuk implementasi tata kelola teknologi yang mempertimbangkan semua aspek seperti manusia, kemampuan, kompetensi, layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Selain itu, COVID 2019
dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan dan menilai kualitas penerapan TI agar sejalan dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Pada penelitian ini, memiliki ruang lingkup hanya pada sisi penerapan tata kelola teknologi informasi yang dibatasi oleh domain-domain pada COVID 2019 yang berjumlah 40 domain. Terdiri atas 5 domain government, objektif, dan 85 domain manajemen objektif. Untuk metode penelitian, pada penelitian ini mengacu pada kerangka kerja COVID 2019 seperti berikut. Pada penelitian ini mengacu pada mengidentifikasi masalah yang muncul pada klinik seperti melihat sejauh mana implementasi sistem informasi yang telah digunakan dengan tata kelola yang sudah ditetapkan. Kemudian melakukan studi literatur sebagai referensi peneliti untuk dapat memahami konsep kerangka kerja COVID 2019 dengan menghubungkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian melakukan observasi dan wawancara untuk dapat memahami profil perusahaan seperti visi, misi, dan tujuan, serta meninjau beberapa berkas dan peran TI dalam klinik. Kemudian menganalisis faktor desain COVID 2019 berdasarkan hasil wawancara menggunakan toolkit untuk menentukan domain yang termasuk dalam governance and management objectives yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Kemudian hasil beberapa domain yang telah ditentukan akan digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar ke beberapa responden yang terkait dalam tata kelola sistem informasi. Kemudian menentukan tingkat kapabilitas berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada langkah sebelumnya. Kemudian menganalisis gap level yang muncul berdasarkan perhitungan tingkat kapabilitas yang berguna untuk melihat perbedaan antara hasil yang dicapai saat ini dengan level yang diharapkan. Hal ini digunakan untuk mengukur kinerja TI dalam perusahaan saat ini apakah sudah sesuai dengan harapan manajemen atas perusahaan. Kemudian merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil gap level yang akan diberikan kepada perusahaan sebagai saran untuk memaksimalkan proses bisnis dengan menggunakan sistem informasi yang telah diadopsi agar mencapai tujuan perusahaan. Nah, berikutnya ada gambar langkah-langkah penelitian. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah, kedua studi literatur, kemudian ketiga ada observasi dan wawancara, keempat analisis faktor desain dengan toolkit, kelima pengumpulan data dengan kuesioner, keenam menghitung level kapabilitas, ketujuh analisis gap level, kedelapan merumuskan rekomendasi. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Mas Erdian. Baik, terima kasih Mas Ripal. Selanjutnya, perhitungan level kapabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rating scale atau skala peringkat yang memiliki 4 tingkat seperti non-achieve atau dilambangkan dengan N, yang berarti tidak ada bukti pencapaian yang mendefinisikan aktivitas yang dinilai. Kemudian partial achieve yang dilambangkan dengan V, yang berarti terdapat beberapa bukti pendekatan dan pencapaian yang didefinisikan pada aktivitas yang dinilai. Kemudian large achieve atau dilambangkan dengan L, yang berarti terdapat bukti pendekatan sistematis serta pencapaian signifikan yang didefinisikan pada aktivitas yang dinilai. Kemudian ada full achieve atau dilambangkan dengan F, yang berarti terdapat bukti yang lengkap dan sistematis serta pencapaian penuh dan tidak ditemukan kelemahan signifikan terkait aktivitas yang dinilai. Skala peringkat mempunyai nilai yang digunakan untuk mengkategorikan setiap pencapaian. Skala peringkat secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.
Next. Hasil dan pembahasan. Tahap penelitian tata kelola sistem informasi klinik kesehatan dimulai dengan melakukan peninjauan visi, misi, dan tujuan klinik dalam penggunaan sistem informasi penunjang proses bisnis. Visi, misi, dan tujuan akan dihubungkan dengan COVID 2019 yang selanjutnya dianalisis menggunakan 10 faktor desain COVID. Dengan toolkit, pada penentuan faktor desain COVID 2019 ini dilakukan wawancara dengan direktur klinik sebagai penanggung jawab seluruh proses bisnis. Faktor desain yang pertama bertujuan untuk menganalisis strategi organisasi yang telah ditentukan. Berikut ada tabel faktor desain strategi organisasi, di mana ada value, important, skala 1 sampai 5, dan baseline-nya. Pada tabel 2 ini dapat didapatkan hasil bahwa aspek client service atau pelayanan pelanggan merupakan strategi utama dengan ditunjukkan dengan nilai paling tinggi. Pada urutan selanjutnya, klinik berfokus pada peningkatan inovasi dan pelayanan sebagai pembeda. Dan dua aspek lain di bawahnya yaitu growth atau peningkatan dalam pendapatan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan jangka pendek. Pada faktor desain yang pertama didapatkan dua domain yaitu AP002 berfokus dalam strategi dan APO5 berfokus dalam peningkatan portofolio. Selanjutnya dilakukan analisis dengan faktor desain yang kedua yaitu tujuan organisasi didapatkan hasil seperti pada tabel 3. Di mana di tabel ini yaitu tabel faktor desain tujuan organisasi berisi value, important juga sama skala 1 sampai 5, kemudian ada baseline-nya juga. Terus tabel selanjutnya ini masih lanjutan. Selanjutnya dilakukan analisis faktor desain ketiga yang berfokus pada profil risiko TI. Didapatkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Nurul. Sorry Mbak. Belum di-unmute. Unmute dulu Mbak. Selanjutnya menganalisa faktor desain keempat yang berfokus pada isu terkait TI. Faktor desain keempat dapat dilihat hasilnya pada tabel berikut yang berisikan tabel 5 faktor desain isu terkait TI. Ada IT related issue, importance, baseline. Slide selanjutnya. Faktor desain selanjutnya yang kelima, yaitu berfokus pada landscape ancaman dari luar organisasi, atau dalam kasus ini pada klinik kesehatan. Hasil faktor desain kelima dapat dilihat pada tabel 6, yang dimana high-nya 0% importance, baseline-nya 33%. Untuk normalnya, importance-nya 100%, baseline-nya 67%. Faktor desain ke-6 berfokus pada persyaratan kepatuhan yang ada pada klinik dan hasil faktor desain ke-6 dapat dilihat pada tabel 7 berikutnya. Tabel 7 faktor desain persyaratan kepatuhan, di mana value high, importance-nya 0%, baseline-nya 0%. Untuk value normal, importance-nya 100% dan baseline-nya 100%. Untuk value low, importance-nya 0%, baseline-nya 0%. Selanjutnya, menganalisa faktor desain ke-8, yaitu sumber TI yang sudah diimplementasikan klinik kesehatan. Hasil dari faktor desain ke-8 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Faktor desain sumber model TI.
Selanjutnya, pada faktor desain ke-9, untuk menganalisis metode yang telah diimplementasikan pada klinik, hasil dari faktor desain dapat dilihat pada tabel 10. Terkait tabelnya, faktor desain yang terakhir yaitu menganalisa strategi mengadopsi teknologi dalam klinik kesehatan. Hasil ini ditunjukkan pada tabel 11. Tabel 11, faktor desain strategi adopsi teknologi. Dengan value first mover, importance-nya 55%, baseline-nya 15%. Untuk value followers, importance-nya 40%, baseline-nya 70%. Value slow adopter, importance-nya 5%, baseline-nya 15%. Selanjutnya akan dibacakan Mas Adi. Selanjutnya akan saya teruskan dengan saya Ibu. Terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya domain kedua yaitu BAI03 yang menunjukkan nilai status yang berfokus untuk menetapkan solusi yang tepat waktu dan biaya yang sedikit dalam memberikan produk dan layanan digital untuk mendukung tujuan klinik kesehatan. Domain ketiga yaitu BAI07 yang menunjukkan nilai 85 yang berfokus untuk menerapkan solusi dan sesuai dengan harapan. Pada gambar 2 menunjukkan domain governance dan manajemen objektif yang dihasilkan dari analisis faktor desain. Nah, berikut gambaran tabel dari governance and management objective important all design factor. Seluruh domain atau governance and management objective. Nah, ini dari keseluruhan gambarnya. Selanjutnya, domain BAI02 berfokus untuk mengidentifikasi solusi dan menganalisis persyaratan sebelum diakuisisi serta memastikan bahwa solusi tersebut selaras dengan persyaratan strategis perusahaan. Domain BAI02 mempunyai 4 subdomain dan 18 aktivitas yang dapat dinilai untuk menghitung tingkat kapabilitas. Hasil tingkat kapabilitas domain BAI02 dapat dilihat pada tabel 12. Tabel 12 yaitu tingkat kapabilitas domain BAI02. Terdapat kolom tingkat kapabilitasnya, R1, R2, R3, rata-rata, dan skala rating. Nah, lanjut di domain BAI03 mempunyai 12 subdomain dan 61 aktivitas yang dapat dinilai. Hasil tingkat kapabilitas domain BAI03 dapat dilihat pada tabel 13. Nah, tabel 13 tingkat kapabilitas domain BAI03 sama kolomnya hampir sama dengan BAI02. Selanjutnya, setelah didapatkan tingkat kapabilitas pada setiap domain, dilakukan analisis gap dari setiap domain yang ditunjukkan pada tabel 14. Nah, analisis gap domain, ada domain target level saat ini, serta gapnya. Dari BAI02, target levelnya 4, level saat ini 3, gapnya ada 1, karena tidak sesuai dengan target level. BAI03 ada 4, level saat ini 4, gapnya kosong, karena level saat ini sesuai dengan target level yang sudah ditentukan. Pada analisis gap terdapat 2 domain yang belum mempunyai target, yaitu domain BAI02 dan BAI07. Pada domain BAI02 masih terdapat gap 1 tingkat dikarenakan pada tingkat kapabilitas ketiga hanya mendapatkan nilai 70%. Dan domain BAI07 terdapat gap 1 tingkat dari target yang diinginkan dikarenakan hanya mencapai nilai 84% pada tingkat kapabilitas ketiga. Selanjutnya untuk kesimpulan dan rekomendasi akan dilanjutkan oleh Mas Adi. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari analisis faktor desain yang dilakukan,
menunjukkan bahwa klinik kesehatan memiliki fokus terhadap peningkatan layanan terhadap pengunjung, serta memiliki tujuan untuk selalu berinovasi dan beradaptasi terhadap transformasi digital. Faktor desain yang digunakan juga menghasilkan beberapa domain, seperti BA102, BA103, dan BA107. Ketiga domain tersebut digunakan untuk mengevaluasi seluruh aktivitas terkait DI untuk melihat tingkat kapabilitas. Hasil dari DI 03 menunjukkan level 4 yang berarti seluruh aktivitas sudah mencapai target yang diinginkan. Sedangkan hasil dari BI 02 dan BI 07 menunjukkan level 3 yang berarti masih terdapat kesenjangan satu level di bawah target yang diinginkan. Untuk mengatasi kesenjangan yang muncul, peneliti memberikan beberapa rekomendasi seperti satu, untuk domain BAI02 yang berfokus pada menciptakan solusi untuk masalah secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan meminimalisir risiko. Maka rekomendasikan bahwa klinik kesehatan yang diharapkan dapat merancang dan mengimplementasikan sistem informasi serta penyimpanan data secara mandiri dengan memaksimalkan stok teknologi informasi yang dimiliki untuk meminimalisir penggunaan sistem informasi dari pihak ketiga. Oke. Dua, untuk domain BAI07 yang berfokus pada penerimaan dan transisi perubahan teknologi informasi terhadap rekomendasi, yaitu untuk dapat merancang pedoman dan standar operasional, serta pengamanan data secara struktur, mulai dari perancangan, pengujian, hingga perilisan ke bagian lain sebagai penunjang proses bisnis, sehingga seluruh data yang digunakan tetap terjaga dan memudahkan dalam proses peralihan teknologi dan dokumentasi dan rekomendasi yang telah diberikan. Diharapkan dapat meningkatkan tata kelola serta proses bisnis yang dilaksanakan dalam klinik kesehatan. Oke, cukup. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Rival. Ya, terima kasih Mas Adi. Mungkin demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam presentasi yang kami sampaikan masih banyak kesalahan. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.